Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak ibu sekalian. Di awal tahun ini kita akan memasuki tahun ajaran semester genap, ya, tahun 2020 diawali oleh semester genap. Di semester genap ini kita banyak nanti membahas materi sejarah. Ibu berharap anak ibu tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini, sehingga nanti apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita dapat tercapai dengan baik. Baiklah anak ibu, materi pertama kita di semester genap yang pertama ini adalah kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana kehidupan manusia pada masa praaksara, kemudian manusianya siapa saja, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahasnya di pertemuan berikut ini. Sebelum Ibu menjelaskan materi ini, anak Ibu harus tahu dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, kali ini tujuan pembelajaran kita sepertinya banyak ya. Yang pertama, pengertian masa praaksara. Ya, kemudian ada jenis-jenis manusia purba yang pernah hidup di Indonesia. Kemudian anak Ibu juga harus tahu tahapan-tahapan kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Kemudian menyebutkan warisan kebudayaan pada masa praaksara, peninggalan-peninggalannya. Kemudian menjelaskan kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi kalau nenek moyang bangsa Indonesia, kita akan lihat dari mana rutenya, kenapa mereka sampai ke negara kita, kemudian kebudayaan apa yang dibawanya. Baik anak ibu, yang pertama adalah pengertian praaksara dan aksara. Ini mudah saja anak ibu, pengertiannya itu hanya terletak di tulisan. Jadi kalau praaksara itu adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan, sehingga belum meninggalkan bukti tertulis. Nah, makanya nanti di praaksara informasi yang kita peroleh itu hanya dari fosil, ya, sisa-sisa makhluk hidup yang sudah menjadi batu. Kemudian bisa juga dilihat dari artefak. Artefak itu adalah peralatan manusia purba zaman dahulu, ya. Nah, kemudian juga ada dari peninggalan-peninggalan yang masih tersisa seperti peralatan-peralatan dari kayu, tapi yang utama itu dari batu ya nak ya. Nah, jadi informasi yang diperoleh dari praaksara itu berasal dari fosil, kemudian dari artefak. Artefak tadi nak peralatan bisa dari batu, dari kayu juga ya, tapi yang umumnya dari batu yang masih ada peninggalannya, karena kayu bersifat lapuk sehingga banyak yang sudah rusak ya nak ya. Tapi kalau kalau batu itu masih banyak sekali peninggalannya. Nah, sedangkan aksara itu adalah masa di mana manusia sudah meninggalkan bukti tertulis. Bukti tertulis itu nak berupa dokumen seperti ijazah misalnya, buku-buku tulis, buku-buku cetak kita, ya, atau misalnya piagam-piagam penghargaan kah atau piagam yang lain, itu juga termasuk dokumen. Nah, kemudian dokumen-dokumen atau bukti tertulis tadi bisa saja berbahasa Latin seperti tulisan kita ini, bisa juga tidak berbahasa Latin ya nak ya. Misalnya berbahasa praaksara atau huruf hieroglif atau tulisan-tulisan berupa simbol. Nah, itu juga termasuk aksara. Nah, jadi anak ibu simpulkan bahwa praaksara dan aksara itu terletak di tulisan. Kalau praaksara belum mengenal tulisan, sedangkan aksara sudah mengenal tulisan. Baiklah anak ibu. Kemudian setelah kita mengetahui perbedaan praaksara dengan aksara, kita ingin tahu manusia purba apa saja yang pernah tinggal di negara kita atau yang pernah fosilnya ditemukan di negara kita. Nah, jadi kalau anak ibu lihat di sini ada jenis-jenis manusia purba, manusia praaksara di Indonesia. Yang pertama ada Pithecanthropus. Nah, Pithecanthropus ini, Pithecan itu artinya kera, anthropus manusia. Berarti Pithecanthropus itu adalah manusia kera. Artinya manusia purba ini masih mendekati kepada jenis sifat kera, fisik kera. Karena dia berjalan tegak, ya. Pithecan itu kera, anthropus manusia. Jadi disebut dia manusia kera yang berjalan tegak karena fisiknya masih mendekati kera, kemudian kemampuan berpikirnya juga masih di bawah rata-rata manusia yang sekarang. Ya, nama Pithecanthropus ini ditemukan di daerah Trinil ya oleh Pankonexpol orang Belanda berupa tengkorak kepala, kemudian diteliti. Nah, jenis ini paling banyak ditemukan di Indonesia. Kemudian ada Meganthropus paleojavanicus. Megan itu besar. Megan itu artinya besar ya nak. Anthropus manusia. Paleo tua, Javanicus dari Jawa. Jadi kalau diartikan berarti manusia besar berasal dari Pulau Jawa. Kenapa disebut Meganthropus? Meganthropus ini fosil yang ditemukan hanya rahang atas dan rahang bawah, nah itu. Ya, beserta beberapa gigi. Cuman rahangnya itu sangat besar.
Nah, karena rahangnya sangat besar, berarti fisiknya juga besar. Maka itu ahli menyebutkan namanya Meganthropus paleojavanicus. Jadi manusia besar yang berasal dari Pulau Jawa. Ini yang meneliti adalah Terhar ya nak ya, dan Openot. Kemudian diteliti beberapa ahli lagi. Maka sementara disimpulkanlah bahwa penemuan rahang atas dan rahang bawah yang sangat besar itu dimungkinkan oleh manusia purba yang bernama Meganthropus paleojavanicus. Ada juga Homo soloensis. Nah, kalau Homo soloensis ini, Homo itu manusia, nah. Solo itu dari Solo. Homo soloensis ini berarti manusia, bukan lagi pitekan, ya, bukan lagi kera. Dia sudah manusia. Cara berpikirnya sudah lebih tinggi daripada Pithecanthropus dan Meganthropus. Kemudian yang terakhir ada Homo wajakensis. Homo wajakensis ini Homo manusia yang berasal dari desa Wajak. Nah, Wajak ini Tulung Agung, Jawa Timur ya nak. Fosilnya ditemukan. Nah, ahli menyimpulkan bahwa dari seluruh manusia purba yang ada, yang pernah ada di Indonesia, maka Homo wajakensis adalah manusia purba yang memiliki tingkat pemikiran yang jauh lebih maju ketimbang dari manusia purba yang sebelumnya. Ya, nah inilah manusia purba yang pernah tinggal atau hidup atau yang fosilnya ditemukan di ilustrasi. Para ahli menyebutkan seperti ini anak ibu. Nah, inilah dia tengkorak Pithecanthropus erectus. Tengkorak yang ditemukan oleh ahli yang berupa tengkorak kepalanya, kemudian direkonstruksi disusun oleh ahli kira-kira seperti inilah perwujudan atau wajah dari manusia purba yang bernama Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus artinya manusia kera yang berjalan tegak. Oke, inilah ilustrasinya. Nah, kemudian setelah kita masuk ke jenis manusia purba, kita masuk tahap kehidupannya. Bagaimana tahap kehidupan manusia praaksara? Ternyata ada 4. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Itu masa yang pertama ya nak ya, atau biasa disebut Paleolitikum. Kemudian masa bercocok tanam di sawah. Nah, ini masa Mesolitikum. Kemudian ada masa batu-batu besar ya, atau Megalitikum. Nah, ini masuk ke Neolitikum. Sama dengan masa Perundagian atau zaman membuat logam, itu juga termasuk zaman Neolitikum. Nah, keempat zaman ini adalah tahapan-tahapan kehidupan prasejarah di Indonesia. Nah, Ibu, coba kita lihat. Pada masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan, itu cirinya dapat dilihat dari food gathering. Food gathering itu manusianya dulu langsung mengambil makanan dari alam ya nak. Kemudian ada nomaden, berpindah-pindah tempat. Jadi mereka berkelompok berpindah-pindah. Kemudian meramu itu mengumpulkan makanan nak. Nah, makanan yang dikumpulkan biasa berupa umbi-umbian. Kemudian adanya pembagian tugas. Pembagian tugas ini yang laki-laki atau suami itu berburu, kemudian yang wanita biasanya meramu atau mengumpulkan umbi-umbian. Nah, alat-alat yang digunakan pada masa itu adalah kapak genggam. Nah, ini kapaknya langsung aja diambil, kemudian buat untuk berburu ya nak ya. Jadi dilemparkan ke hewan-hewan. Nah, inilah dia alat untuk berburu, namanya kapak genggam. Kemudian kapak primbas. Kalau kapak primbas ini dia untuk menggali tanah, biasanya untuk menggali umbi-umbian. Baru yang terakhir ada alat serpi. Alat serpi ini adalah dua batu yang dibenturkan, kemudian yang serpihan kecil-kecil itu yang berbentuk tajam, itu fungsinya untuk menguliti hewan buruan. Jadi kalau sekarang fungsinya itu seperti pisau cutter ya nak ya, yang tajam, yang bisa untuk menguliti kulit hewan. Oke nak ya. Nah, ini pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian anak ibu, inilah dia yang disebut dengan kapak genggam. Nah, kapak genggam yang besar itu kapak genggam, kemudian yang di bawah ini adalah alat serpi. Jadi kalau kapak genggam ini digunakan untuk berburu, melempar hewan buruan. Nah, kalau alat serpi ini untuk menguliti hewan-hewan buruan. Kemudian yang kedua, masa bercocok tanam dan beternak. Nah, pada masa bercocok tanam dan beternak, ini cirinya lebih modern, nak, lebih maju ketimbang zaman yang sebelumnya. Yang pertama, dia cirinya adalah sedenter. Sedenter itu menetap. Jadi kalau mereka selama ini nomaden berpindah-pindah, pada masa bercocok tanam dan beternak mereka sudah menetap, namanya sedenter. Kemudian berladang. Berladang ini bercocok tanam. Nah, setelah panen nanti mereka tinggalkan, pindah lagi ke tempat yang lain. Nanti mereka bercocok tanam lagi di tempat yang lain. Setelah panen mereka tinggalkan, pindah lagi ke tempat yang lain. Nah, jadi dulu sistem berladang itu sangat memungkinkan karena tanah-tanah untuk pertanian masih luas. Tapi kalau sekarang sepertinya sistem berladang ini kurang tepat. Karena jumlah manusia yang semakin banyak, sedangkan luas tanah tidak bertambah. Jadi sistem berladang ini sekarang sudah sangat jarang dikerjakan orang ya nak ya. Sistem berladang ini zaman dahulu
ketika lahan-lahan masih luas. Kemudian food producing, karena mereka bercocok tanam, menanam tanaman, maka mereka menghasilkan makanan. Apalah itu? Contohnya misalnya padi, ya, atau umbi-umbian, kentang yang mereka tanam. Jadi yang mereka tanam itu yang mereka tanam menghasilkan tumbuhan, tanaman, buah-buahan, itulah yang disebut dengan food producing. Kemudian mengasah. Mengasah ini adalah benda-benda itu sudah diasah. Pada zaman sebelumnya, benda-benda itu langsung diambil dari alam. Ya, batu-batu langsung diambil dari alam untuk berburu. Nah, sedangkan pada masa bercocok tanam sudah diasah. Nah, batu-batunya diasah supaya halus, tidak kasar lagi. Ya, jadi mereka sudah mengenal mengasah. Biasa disebut mengupam, ya, mengasah. Kemudian ada barter. Barter ini adalah perdagangan, ya, perdagangan yang dilakukan dengan menukar barang dengan barang. Jadi zaman dulu belum ada standar nilai, standar harga, mata uang, belum ada. Nah, makanya mereka hanya menukar barang itu dengan cara barter. Nah, kemudian peralatan yang digunakan pada masa ini yang pertama adalah kapak persegi. Kapak persegi ini bentuknya persegi, nah, ya, fungsinya untuk membelah kayu. Jadi kapak persegi ini dari batu. Demikian juga dengan kapak lonjong. Kapak lonjong ini karena bentuknya lonjong, fungsinya untuk menggali tanah, ya, mengambil umbi-umbian. Kemudian ada mata panah. Mata panah itu batu yang diasah berbentuk mata panah untuk berburu juga. Kemudian ada gerabah. Gerabah ini biasa kita sebut keramik lah ya, nak, ya. Jadi pada masa bercocok tanam dan beternak masyarakatnya sudah pandai membuat gerabah. Nah, inilah dia yang disebut dengan kapak persegi. Karena bentuknya persegi, maka disebut kapak persegi. Sedangkan kapak lonjong, dia berbentuk lonjong, yang atasnya itu untuk menggali tanah. Kemudian masa megalitikum. Nah, masa megalitikum atau zaman batu besar ini cirinya adalah munculnya kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian alat-alatnya berupa dari batu-batu besar, ya. Nah, jadi animisme ini adalah kepercayaan masyarakat dulu bahwa ada kekuatan yang luar biasa di luar dirinya, tapi mereka belum mengetahui apa itu. Sehingga mereka percaya bahwa itu adalah sesuatu atau roh. Nah, kalau animisme dia kepercayaan kepada roh gaib, ya, nak, ya, atau roh-roh nenek moyang yang sudah meninggal. Nah, sedangkan dinamisme adalah kepercayaan kepada benda. Jadi benda-benda yang mereka anggap sakti, benda-benda yang mereka anggap bisa melindungi mereka, itu mereka sembah. Nah, benda-benda itu contohnya apa, Bu Fitri? Benda-benda itu contohnya misalnya batu besar, gunung, kayu, pohon kayu besar yang rindang, atau sungai. Nah, benda-benda seperti itu dianggap memiliki kekuatan, sehingga mereka memujanya. Kepercayaan itu disebut kepercayaan dinamisme. Sedangkan animisme adalah kepercayaan kepada roh orang yang sudah meninggal. Nah, untuk memberikan penghormatan kepada yang dipercaya mereka tadi, mereka membuat bangunan-bangunan besar sebagai tempat persembahan, ya, sebagai wujud rasa takut, kemudian rasa syukur kepada yang sesuatu yang luar biasa itu, mereka membangun batu-batu besar. Nah, peralatan yang digunakan itu ada yang namanya menhir. Ya, menhir ini seperti tugu batu. Ya, kalau di Indonesia ada yang namanya yupa. Ya, yupa itu namanya menhir tugu batu. Kemudian ada dolmen. Dolmen ini meja dari batu, tempat persembahan juga. Ada sarkofagus, itu adalah makam atau peti mati atau peti orang yang sudah meninggal, dibuat dari batu, tapi dia ada tutupnya di atas. Kemudian ada waruga, juga sama tapi bentuknya kecil. Kemudian ada peti kubur batu. Peti kubur ini dibuat dari batu yang dibelah seperti menyerupai papan, kemudian dibentuk kubus, itulah namanya dia peti kubur batu. Di sini Nak Ibu lihat ada, ini gambar menhir ya. Yang di atas itu gambar menhir, tugu batu. Nah, tugu batu itu adalah sebagai tempat pemujaan. Jadi juga bisa nanti dibuat di bawahnya berupa sesaji untuk penghormatan kepada kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian yang di bawah ini adalah dolmen. Dolmen ini meja batu. Jadi nanti di atas dibuat sesajian. Bahkan ada yang di dalamnya, di tengahnya itu dibuat makam orang-orang penting. Oke, itu adalah peninggalan dari zaman megalit. Baiklah anakku, sedangkan zaman yang terakhir adalah ciri-ciri kehidupan zaman yang terakhir untuk masa perundagian atau kemahiran teknik. Ini di zaman ini manusianya tidak lagi menggunakan alat dari batu saja. Alat batunya sudah dikurangi. Pada zaman perundagian ini masyarakat sudah menggunakan logam. Nah, masyarakat ini sudah canggih, ya, sudah canggih, pemikirannya sudah maju dan juga teknologinya sudah maju.
Jadi mereka tidak lagi berburu memakan makanan mentah lagi. Mereka sudah memasak makanan karena sudah mengenal api. Kemudian mereka mahir membuat alat-alat dari perunggu. Nah, jadi alat-alatnya dulu dari perunggu. Nah, ciri-ciri kehidupannya adalah membuat perkakas dari logam. Logamnya namanya perunggu ya, Nak ya. Nah, peralatannya itu ada nekara. Nekara, bukan neraka ya, Nak. Nekara. Nekara itu adalah seperti gendang ya, gendang yang besar tapi dari perunggu. Kemudian ada moko. Ini moko adalah nekara yang kecil. Kemudian ada kapak perunggu, bejana perunggu. Bejana perunggu ini adalah tempat air ya, Nak ya, tempat menyimpan air dan juga perhiasan dari perunggu. Perhiasan dari perunggu ini seperti gelang dan juga cincin. Oke. Ini adalah nekara, yang besar ini nekara ya, Nak ya, yang besar nekara. Ini adalah dibuat dari perunggu. Kemudian ini fungsinya waktu itu untuk memanggil hujan. Jadi kalau musim kemarau yang panjang, maka tetua-tetua adat akan berkumpul di lapangan, membacakan mantra-mantra dan menabuh atau memukul-mukul nekara ini dengan harapan turunlah hujan. Sedangkan yang kecil ini yang di atas adalah moko. Moko itu nekara yang kecil, fungsinya untuk mas kawin ya. Jadi kalau ada seorang pria ingin melamar wanita, maka wanitanya dihadiahi dengan moko. Jadi moko ini pada waktu itu dianggap benda yang berharga, ya. Ini yang terakhir, kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, Ibu lihat ada 2 rute. Ya, kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia, bahwa nenek moyang bangsa Indonesia dipercaya datang itu atau berimigrasi dari Yunan, Cina Selatan. Nah, coba sama-sama Ibu lihat yang warna merah, ya, garis merah. Jadi garis merah ini adalah bangsa Proto Melayu. Jadi bangsa Proto Melayu atau Melayu tua adalah nenek moyang kita yang diperkirakan datang 2000 tahun yang lalu sebelum Masehi ya. 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, dia datang ke negara kita melalui 2 jalur. Nah, jadi jalurnya yang merah yang pertama dia jalur dari barat, ya, datang ke Nusantara dari Sumatera, ke Jawa, Kalimantan. Nah, ini nenek moyang kita yang pertama yang bernama Austronesia, yang ke barat ini membawa kebudayaan kapak persegi. Sedangkan yang satunya lagi yang dari arah timur itu yang sampai ke Filipina, kemudian masuk ke Sulawesi dan ke Papua. Nah, itu namanya Papua Melanesoid orangnya dan mereka membawa kebudayaan kapak lonjong. Nah, kapak persegi dan kapak lonjong tadi sudah Ibu jelaskan di awal, ya, dan bentuknya juga sudah anak Ibu lihat sama-sama tadi kan. Nah, ini adalah Proto Melayu. Kemudian yang warna hijau itu adalah nenek moyang kita yang datang 500 tahun sebelum Masehi. Nah, 500 tahun sebelum Masehi mereka datang yang warna hijau, mereka datang dari jalur barat saja. Nah, mereka ini membawa kebudayaan perunggu yang baru Ibu sebutkan tadi, nekara, moko. Nah, itu yang dibawa oleh bangsa Deutero Melayu. Nah, jadi bangsa Deutero Melayu dan Proto Melayu yang ada di negara kita sekarang sudah berbaur, sehingga kita tidak bisa lagi membedakan mana yang Proto Melayu, mana yang Deutero Melayu, karena sudah berbaur dengan masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, itulah tadi anak Ibu Fitri tentang kehidupan pada masa praksara di Indonesia, beserta dengan ciri-ciri manusia purbanya, tahapan-tahapan kehidupannya, dan juga terakhir kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, Ibu rasa hanya sampai di sini saja yang dapat Ibu sampaikan. Nanti kita sambung lagi di materi yang berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.